Berbicara mengenai basket, tinggi badan merupakan salah satu aspek terpenting. Terbukti baru-baru ini fans-fans NBA sangat hype dengan hadirnya Wembanyama. Bahkan gue yakin tim Spurs yang memiliki sedikit fans karena sudah lama tidak punya pemain superstar sekelas Tim Duncan. Namun semenjak Wembanyama masuk, semua orang sekarang kembali ingin melihat tim Spurs. Hal ini karena Wembanyama punya postur tubuh yang sangat tinggi, namun ia juga bisa mendribble dan menembak. Padahal kita tahu biasanya pemain yang bertinggi di atas 220 cm biasanya adalah pemain yang lambat. Spurs juga punya riwayat yang sangat baik ketika mereka mendapatkan first pick di NBA Draft, di mana sebelumnya David Robinson dan Tim Duncan yang juga di pick nomor 1 seperti Wembanyama, keduanya berakhir menjadi legenda NBA. Namun sebelum masuknya Wembanyama ke NBA, sebenarnya terdapat satu pemain yang bisa dibilang punya kemampuan yang persis, bahkan mungkin lebih dari Wembanyama. Namun mirisnya, pemain ini tidak diperlakukan adil oleh NBA, tak seperti Wembanyama. Siapakah pemain itu dan kenapa hal ini bisa terjadi? Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Bol Manute Bol. Pemain yang memiliki julukan Bol Bol ini lahir pada 16 November 1999 di ibu kota negara Sudan, Afrika, dan kini sudah berusia 24 tahun. Sedikit informasi, Bol Bol merupakan anak kedua dari salah satu mantan bintang pemain tertinggi di NBA, yaitu Manute Bol, yang bertinggi 231 cm, dan ibunya Ajok Kwak. Di umur 4 tahun, Bol Bol pertama kali bermain basket karena saat itu ia disuruh oleh ayahnya. Namun saat SMP, Bol Bol dipindahkan ke kota Olate, di negara Amerika Serikat. Saat Bol Bol kelas 1 SMP, ia sudah bertinggi 196 cm. Dan saat SMA, Bol Bol masuk dan ikut membela tim basket SMA Blue Valley Northwest High School. Namun Bol Bol harus pindah tempat tinggal lagi ke kota Ruland Park, sehingga saat itu ia pindah lagi ke SMA Bishop Mitch High School. Di usia 14 tahun, tinggi Bol Bol sudah mencapai 208 cm. Saking hebatnya saat ia masih satu SMA, salah satu situs olahraga terkenal yaitu Bleacher Report membandingkannya dengan pemain bintang NBA yaitu Kevin Durant. Hal ini karena Bol Bol memiliki postur tubuh dan gaya permainan yang sama persis dengan Durant, di mana ia bisa menembak 3 angka, bisa dribble dan juga cepat. Lalu pada bulan Mei 2015, Bol Bol bermain untuk tim KC Run GMC di Liga U15 Amateur Athletic Union atau AAU, dan Bol Bol sempat mencetak 15 poin. Lalu pada tahun kedua SMA-nya, Bol Bol menjadi salah satu pemain terhebat SMA se-Amerika angkatan 2018 berdasarkan website 247 Sports. Tapi hal itu sangat wajar. Coba kalian lihat gaya main Bol Bol. Pertandingan terbaik Bol Bol adalah pada saat ia berhasil mencetak 16 poin, namun sayangnya ia harus kalah dari SMA Hogan Preparatory Academy. Dan pada November 2016, Bol Bol memutuskan untuk pindah ke SMA Mater Dei High School. Dan memulai debutnya pada 24 Januari 2017, dan mencetak 21 poin, 10 rebounds, dan 3 blok, dan mengalahkan SMA Orange Lutheran High School. Bol Bol juga punya rata 16,5 poin, 8,6 rebounds, dan 2,9 blok per game di tahun keduanya di SMA Mater Dei. Di tahun keduanya ini, karena kehebatan Bol Bol, ia sudah diberikan tawaran oleh beberapa universitas top di Amerika, seperti Arizona, USC, UCLA, Kentucky, dan Oregon. Namun Bol Bol harus pindah ke SMA Finley Prep pada bulan November 2017 karena alasan keluarga. Dan pada 27 November 2017, Bol Bol lagi-lagi menunjukkan kehebatannya, di mana ia mencetak 30 poin, 8 rebounds, dan 4 blok atas kemenangan melawan SMA Morgan Park High School di kompetisi Like Mike Invitational. Bol Bol menyelesaikan musim terakhir di SMA Finley Prep dengan rataan 20,4 poin, 8,2 rebounds, dan 2,4 blok per game. Serta terpilih sebagai All-USA Boys Basketball Second Team versi USA Today High School Sports. Pada bulan April 2018, Bol Bol terpilih di tim nasional junior Amerika Serikat di pertandingan Nike Hoop Summit. Ia sempat mencetak 20 poin, 9 rebounds, dan 6 assist saat melawan tim World. Setelah lulus SMA, Bol Bol bergabung dengan tim basket Universitas Oregon sebagai mahasiswa baru pada musim 2018-2019. Di musim debutnya, Bol Bol masih menjadi salah satu pemain prospek terbaik untuk NBA Draft 2019. Bol Bol juga sempat berhasil mencetak 32 poin dan 11 rebound saat melawan Universitas Texas Southern, di mana hal itu merupakan poin tertinggi di musim pertamanya. Namun pada 12 Desember 2018, Bol Bol mengalami cedera pada kaki kirinya, dan ia harus absen hingga akhir musim.
Dan totalnya ia hanya bermain selama 9 pertandingan saja dari total 38 pertandingan. Setelah musim pertamanya itu, Bol Bol langsung menyatakan untuk mengikuti NBA Draft 2019. Di mana pada draft tahun ini terdapat pemain-pemain hebat seperti Ja Morant, Kevin Porter Jr., Tacko Fall, serta trio Universitas Duke, yaitu Zion Williamson, RJ Barrett, dan Cam Reddish. Namun sayangnya, Bol Bol yang bertinggi 218 cm itu jatuh pada urutan pick ke-44 ke tim Miami Heat. Kemungkinan besar hal ini terjadi karena cedera kakinya saat kuliah, sehingga membuat tim-tim NBA menjadi ragu untuk memilih Bol Bol. Namun Bol Bol langsung di-trade ke tim Denver Nuggets. Dan pada 6 September 2019, Bol Bol menandatangani kontrak 2 arah dengan tim Nuggets, di mana ia harus bermain dulu untuk tim NBA G League yaitu Windy City Bulls. Ia mendapatkan double-double pertamanya di NBA G League pada 20 November, di mana ia mencetak 16 poin dan 11 rebound saat melawan tim Fort Wayne Mad Ants. Oleh karena performa Bol Bol yang terus meningkat, akhirnya tim Nuggets pun merekrutnya kembali. Dan akhirnya Bol Bol debut di NBA Bubble 2020. Di musim ini, Denver Nuggets berhasil menduduki peringkat ketiga di klasemen wilayah barat. Bol Bol juga debut pada babak playoff pada 19 Agustus 2020, di mana ia mencetak 2 poin pada game 2 di ronde pertama. Namun ia hanya bermain sangat sedikit, yaitu hanya 4 menit saja. Meskipun Bol Bol jarang dimainkan saat ia di Nuggets, namun sebenarnya gaya permainannya sangat menggila. Lihat saja ini. Now here's a mismatch. Jeremy Grant and JJ Redick on him. Now Bol is going to spot him. Eventually what happens, teams will take a step back and bait you into shooting. Bol not shy to shoot. You got to fail. I mean, it's not always about smelling the roses. Sometimes you're going to get those. Bol Bol dan Wembanyama sebenarnya punya postur tubuh yang hampir sama, kurus dan tinggi. Selain itu juga sama-sama bisa dribble dan menembak 3 angka. Namun sayang, keadaannya sangat berbeda saat masuk NBA Draft, di mana pada saat itu Bol Bol tidak banyak diliput oleh media, sedangkan Wembanyama kebalikannya, sangat hype. Di timnas, Wembanyama menjadi pemain andalan bagi Prancis, sedangkan Bol Bol tidak pernah terpilih di timnas negaranya. Pada playoff 2020, Nuggets juga berhasil masuk ke final wilayah barat, namun sayang harus kalah dari LA Lakers. Lalu pada musim 2020-2021, Bol Bol masih belum mendapatkan kepercayaan menit bermain di tim Nuggets, di mana musim ini ia hanya bermain 32 pertandingan saja dengan rata 5 menit per game, serta punya statistik hanya 2,2 poin per game. Pelatih Nuggets yaitu Mike Malone sempat menanggapi cukup banyaknya pertanyaan dari banyak orang mengenai kenapa Bol Bol hanya dimainkan sedikit saja, dan ia berkata, sebenarnya bukan masalah skillnya, tapi oleh karena masalah etos kerja, lalu komitmen dan juga disiplin dari Bol Bol yang menjadi bahan pertimbangan. Bol Bol sendiri mengakui bahwa dirinya malas dan kurang kerja keras, sehingga ia tidak mendapatkan menit bermain yang banyak di Nuggets. Tapi Bol Bol akhirnya juga dinasihati oleh rekan-rekan setimnya, agar ia terus bekerja keras dan konsisten jika ingin terus bermain di NBA. Di musim 2021-2022, pada 1 Januari 2022, Bol Bol mencetak 11 poin dan 3 rebound saat melawan Rockets, di mana itu adalah poin tertingginya di musim ini. Pada tanggal 10 Januari, Bol Bol sempat di-trade ke tim Detroit Pistons. Namun sayangnya trade tersebut dibatalkan pada 13 Januari karena Bol Bol gagal dalam ujian kebugaran fisik tim Pistons. Hingga pada 18 Januari 2022, Bol Bol menjalani operasi pada kaki kanannya dan dinyatakan harus absen tanpa batas waktu yang pasti. Lalu 1 hari setelahnya, Bol Bol kemudian di-trade ke tim Boston Celtics. Namun sebelum sempat debut dengan tim Celtics, Bol kembali di-trade lagi ke tim Orlando Magic, dan pada 7 Juli 2022, Bol Bol akhirnya menandatangani kontrak dengan Magic. Dan akhirnya pada musim 2022-2023, Bol Bol akhirnya dimainkan cukup banyak, sehingga ia jauh berkembang. Lihat saja, kalau ia diberikan kesempatan, ia pasti bisa menjadi pemain bintang NBA. Coba saja lihat ini. Rebounded by Bowles. Bol with the spin move and the step through and drops the hammer. Back in October, Bol fakes the shot. He'll go for the swooping dunk. Magic take the ball away. Bol 3 on 2. He'll take it himself. Cross court, Bol fakes the shot. Drive, swooping, throw down. But he healed, missing a 3. Fortunately for the Magic, Hield has yet to catch fire. Bol on the attack, puts it in on the drive. Terbukti saat melawan Timberwolves, Bol Bol sempat mencetak 26 points, 12 rebounds, dan 3 blocks, di mana itu adalah karir high point dan rebounds dari Bol Bol.
Di musim ini, Bol juga punya rataan statistik terbaik selama karirnya, yaitu dengan rataan 9,1 points dan 5,8 rebounds per game. Namun lagi dan lagi, pada tanggal 4 Juli 2023, Bol dilepas dari tim Magic, sehingga statusnya menjadi pemain free agent. Akhirnya Bol memutuskan untuk menandatangani kontrak 1 tahun dengan tim Phoenix Suns pada 18 Juli 2023. Bersama Suns di musim 2023-2024, Bol lagi-lagi kurang mendapatkan menit bermain. Di mana sejak skrip ini ditulis, ia hanya dimainkan selama 3 pertandingan saja dari total 10 pertandingan dan punya rataan menit bermain hanya 2,2 menit per game. Hal ini mungkin karena Bol masuk ke dalam tim yang punya cukup banyak pemain hebat seperti Kevin Durant, Devin Booker, Bradley Beal, dan Jusuf Nurkic. Sebenarnya Bol adalah pemain yang berbakat dan punya potensi menjadi bintang NBA di masa depan jika diberikan kesempatan. Kisah Bol ini sangat berbanding terbalik dengan pemain draft pick urutan ke-1 NBA 2023 yaitu Wembanyama. Karena jika melihat dari gaya permainan dua pemain ini sebenarnya sama. Namun Wembanyama yang lebih terlihat hebat di musim pertamanya karena Wembanyama sudah mendapatkan kesempatan menjadi pemain andalan dari tim yang sedang menurun, yaitu Spurs. Di mana Spurs terbukti sudah 4 tahun berturut-turut tidak masuk playoff. Jadi faktor-faktor seperti etos kerja yang malas, cedera, serta faktor keberuntunganlah yang menyebabkan Bol hanya dijadikan sebagai pemain pelengkap saja dan tidak mendapatkan menit bermain. Dan karena itulah Bol mungkin tidak diperlakukan adil seperti Wembanyama, meski ia punya tinggi badan dan kemampuan yang hampir sama persis. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Kalian bingung mau cari jersey berkualitas tapi nggak mahal di mana? Di Easy Sportswear aja. Bisa custom semua jersey olahraga apapun cuma 150.000 per setel. Gas, check out aja L-Shop dan sosmednya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.